viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-A-Deck reading lagi dengan menggunakan tema Inginkah dia menikah denganku? Sekali lagi, inginkah dia menikah denganku? Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, mari kita explore di sini ya. Tapi bagaimanapun perlu saya jelaskan nih kepada kalian kalau ini tetaplah general reading ya, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini ya. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik ya, move and flow, belum terjadi, sedang terjadi, ataupun yang sudah pernah terjadi, oke? Dan bisa jadi pula energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, energi yang seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian ya. Itu bisa saja ya. Dan namanya readingan general ya, tidak tertutup kemungkinan energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, dan atau tinggal kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Nah, readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya, kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga boleh. Genderless itu tidak terbatas oleh gender ya, siapa alias unisex ya. Yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, juga boleh anak-anak, silakan ya. Nah, di sini ada 3 deck, dari kiri ke kanan, deck 1, deck 2, deck 3 ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan feeling, intuisi, dan insting kalian ya. Sambil didilingkan, dibayangkan wajah orang yang kalian dilingkan tersebut ya. Dan atau bila perlu di-pause-kan dulu videonya ya, atau dibiarkan saja sementara saya melakukan beberapa pemberitahuan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya nanti semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Kita saling tolong menolong dan bantu-membantu satu sama lain. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya, dan pelajari dengan seksama segala aturan, ketentuan, dan aturan-aturan serta persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Jadi mohon kesigapannya mulai dari saat ini juga. Oke, ditunggu ya guys. Saya rasa kalian telah memilih. Yuk kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who be and choose the number 1. Inginkah dia menikah denganku? Inginkah dia menikah denganku? Inginkah dia menikah denganku? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan ya. Sebagai jawaban ya, secara keseluruhan ya. Strategi. Bisa jadi strategi atau taktik atau siasat. Di sini saya merasakan iya ya. Maaf, saya bersendawa masuk angin. Iya, dia ingin menikah dengan kalian dan dia sedang berusaha mencari cara ya, strategi ya, atau cara-cara taktik strategi ya, sedang dia lakukan untuk menikahi kalian.
bagaimana caranya untuk menikahi kalian. Nah itulah inti-intinya di sini ya. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1. Inginkah dia menikah denganku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu strategi ya, strategi atau taktik atau siasat ya. Tapi bisa jadi strateginya ini malahan yang sebaliknya ya, atau dia menghindari kalian. Nah itu juga bisa juga ya. Makanya kita memerlukan penjelasan dari kartu tarot ya. Ten of Bows, zodiak Sagittarius. Five of Bows, zodiak Leo. Wow, konflik batin ya. Eight of Bows, aduh, Bows one semuanya zodiak Sagittarius ya. Keempat, Three of Vessel. Oke, zodiak Cancer. Queen of Vessel, zodiak Cancer lagi. Wow, kalian berdealing dengan ya zodiak Sagittarius, zodiak Cancer dan zodiak Leo di sini. Oke, kita lihat kartu saran, pesan dan nasihat. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu strategi ini? Soulmate. Wow, kalian sedang berdealing dengan jodoh kalian ya. Yes, this is your soulmate. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan kepada kalian ya. Orang ini sangat berniat sekali ya. Niatnya sangat tulus sekali untuk menikahi kalian di sini ya. Tapi masalahnya, kendalanya ya, banyak yang mesti dia selesaikan di sini. Oke, makanya ada kartu strategi ya. Dia sedang mencari cara ya untuk menyelesaikan responsibility-nya ya, tanggung jawabnya, mencari uang, banyak masalah di dalam hidupnya itu ya kan, yang mesti dia selesaikan. Tapi di satu sisi ya, dia juga merasa konflik batin juga ya. Dia merasa kayaknya sudah waktunya dia mesti mempersunting kalian di sini. Ada kartu Eight of Bows ya. Dan di sini ya, ada pergerakan maju ke depan atau ada pertemuan ya, bertemu dengan kalian untuk melamar kalian. Dia ingin bertemu dengan kalian, berbicara secara langsung kepada kalian kalau dia ingin melamar kalian di sini ya. Three of Vessel, pernikahan juga bisa, pesta ya di sini, oke? Tapi kendalanya, masalahnya, dia itu segan. Dia itu kalian berdealing dengan orang yang sangat sensitif, seorang yang sangat pemalu sekali, ya kan? Namun cinta di dalam hatinya itu sangat tulus sekali. Dari Queen of Vessel ini ya, cinta di dalam hatinya itu wah, tulus banget ya. Makanya di saat dia diam ya, di saat menyuruh dia untuk mengatakan secara jujur kepada kalian kalau untuk segera melamar kalian atau untuk menikahi kalian, dia kayaknya ya merasa malu ya. Dia merasa malu, takut lah, ya kan? Tapi ya karena malunya itu, takutnya ya, dia jadi kayaknya menyembunyikan niat dan tujuannya ya untuk melamar kalian. Oke? Dia menyembunyikan ya niat dan tujuannya untuk melamar kalian. Oke? Jadi selama dia menyembunyikannya, malah dia konflik batin di sana ya. Five of Bows ya. Makanya ya, ini adalah pelajaran. Jangan pernah
merasa ego, jangan pernah merasa malu ya kalau memang memiliki sebuah niat yang tulus ya di dalam mencintai seseorang. Takutnya ya malah akan berbalik ya, menyerang diri kita sendiri nantinya. Oke. Padahal niatnya sudah teratur, sangat tulus sekali, bahkan ingin bertemu dengan kalian untuk menyatakan ya lamarannya kepada kalian tersebut ya, tapi dia tidak berani. Tapi ya di sini juga ada ten of bows ya. Lihat seseorang yang memikul 10 tongkat. Berarti ini orang sedang banyak masalah di belakang. Dia mesti selesaikan masalahnya dulu. Makanya ada strategi. Dia mencari cara bagaimana bisa melamar kalian, bagaimana caranya supaya dia cepat-cepat ya bisa menyelesaikan masalah-masalah, problema-problema yang ada di dalam kehidupannya dulu. Setelah selesai dia udah plong ya, tidak konflik batin lagi, maka dia akan langsung mengajak kalian ketemuan. Saat kalian ketemuan itu dia akan langsung melamar kalian, meskipun ya dia masih merasa agak sensitif dan malu-malu ya. Padahal tidak ada yang perlu dimalukan selama cintanya itu adalah sebuah cinta yang murni dan cinta yang tulus, ya kan? Makanya untuk orang kayak gini ya, saat dia melamar kalian itu kalian tidak boleh sampai ngeledekin dia, sampai ketawain dia ya. Takutnya ya kalian membuat dia itu drop ya nantinya ya. Oke. Karena ya biasanya kesalahan yang sangat fatal sekali yang dilakukan oleh orang-orang itu ya, saat pasangannya itu sedang menyatakan niatnya yang tulus itu, malah diri kita itu malah kekeh pula saat itu kan, ketawa-ketawa ngakak lagi kan, gelilah, lebay lah. Nah kayak gitu, itu hanya akan membuat pasangan kita drop ya, dan akan memicu atau men-trigger pasangan kita jadi semakin lama semakin tertutup pada diri kita. Dan saat pasangan kita sudah tertutup pada diri kita, saat itu barusan kita menyesal sendiri dan bertanya-tanya saat itu, ya kan? Kenapa dia jadi kayak begitu? Kenapa dia berubah jadi kayak begini? Padahal kalau di flashback ulang lagi kembali, ternyata ada perbuatan dan kesalahan yang telah kita lakukan tanpa kita sadari saat itu. Oke, nah itulah sebabnya tujuan dari kita membuka kartu ini, untuk mengingatkan kalian. Hati-hati kalau sempat kali orang ini mengajak kalian ketemuan ya, jangan membuat dia down, jangan membuat dia merasa malu ya saat itu ya. Karena orang ini sangat sensitif sekali. Dia barusan menyelesaikan problema dan permasalahannya saat itu. Oke? Dan karena dia orang yang pemalu, mungkin untuk mengungkapkan niatnya untuk menikahi kalian itu, dia juga agak malu-malu. Makanya kalian disuruh ya, soulmate ya, cobalah untuk lebih terkoneksi ya, cobalah untuk lebih mendalami perasaan orang tersebut. Mengertilah kalau dia itu orang yang sensitif. Jangan kalian bertambah berat ya, menambah bebannya tersebut dengan cara ketawa-ketawa kayak saat dia menyatakan perasaan cintanya kepada kalian, malah kalian ketawa pula, kekeh pula saat itu kan, ngakak pula kan saat itu kan, kakak-kakak kan. Nah saat itu bisa jadi dia langsung membatalkan ya lamarannya itu ya, karena dia merasa malu langsung saat itu. Oke, jadi sebelum kalian menyesal, kartu tarot ini mengingatkan kalian hati-hati ya untuk menghadapi orang kayak gini ya. Dialah soulmate kalian, oke, jodoh kalian. Jadi kalian perlakukanlah dia dengan sepantasnya, oke? Perlakukan dia ya dengan cara men-trigger nyali dan keberaniannya tersebut, bukan dengan cara ketawa ya. Dan mengertilah dia ya, saat ini dia sedang mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupannya, permasalahan keuangannya ya, supaya dia bisa melamar kalian. Berarti kalau ditanya, inginkah dia menikah denganku? Iya, ada, ingin banget ya di sini. Dan saya merasakan mayoritas yang memilih deck kelompok yang pertama ini, orang yang kalian dealingkan tersebut, of both ya, ini ya, adalah orang ini telah jatuh cinta pada kalian pada saat pandangan pertama, pada saat dia barusan mengenal kalian saat itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ini. Maklum ya, readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja, tebaran kartunya juga agak seadanya saja.
Untuk penyampaian yang lebih mendetail, lebih jelas dan lebih akurat ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Silakan nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys, buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. So ya, mohon cepat-cepatlah mulai dari saat ini untuk mencarter saya terlebih dahulu ya. Kalau bisa saya usahakan lebih cepat, maka akan saya percepat saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 2. Inginkah dia menikah denganku? Inginkah dia menikah denganku? Oke, one more time. Inginkah dia menikah denganku? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan di sini. Door to value. Door to value ya. Pintu untuk mencari pintu kesempatan ya. Value itu adalah uang ya. Uang itu maksudnya bukan berarti mesti artinya uang saja ya. Uang itu adalah simbol dari kenyamanan ya. Door to value ya. Mungkin ada di sini ada beberapa chapter skenario yang tertangkap oleh saya ya. Bisa jadi opsi yang pertama di sini ya. Door to value itu ya, dia masih perlu untuk mengumpulkan dana, masih perlu mengumpulkan duit ya. Ada niatnya untuk menikahi kalian ya. Tapi dia masih perlu mempersiapkan dirinya secara moral di sini. Oke? Door to value ya. Banyak pekerjaan profesinya itu kayaknya menuntut dia ya, mesti fokus ya, mesti memberikan perhatian kepada pekerjaannya terlebih dahulu ya sebelum bisa menikahi kalian. Dan opsi skenario yang kedua ya, yang tertangkap oleh saya dari door to value itu ya, iya bisa jadi dia juga ingin menikahi kalian karena dengan alasan ya, kalian itu bisa memberinya kenyamanan atau dia menemukan kenyamanan bersama di diri kalian karena value itu ya simbol dari kenyamanan, kelimpahan juga ya di sini. Oke? Tapi alangkah baiknya kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya kenapa door to value ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Inginkah dia menikah denganku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu door to value ya. Pintu menuju kesuksesan ya atau kenyamanan. Saya akan tarik kartunya secara acak. Pertama, Six of Pentacles. Oke, zodiak Taurus. Kedua, The Chariot. Oke, zodiak Cancer. Ketiga, Two of Cups. Wow, berarti mau ya dia ya, ingin ya. Zodiak Cancer lagi. Ketiga, Mother of Wands. Oke, rasa percaya diri ya. Zodiak Aries di sini. Death, transisi
ya, atau transformasi perubahan zodiak Scorpio. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat. Ya, sebentar. Oke. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait door to value? Chemistry. Oke, kesamaan. Dia memiliki niat yang sama dengan kalian. There a strong magnetic attraction here ya. Di sini ada kekuatan magnet yang sama-sama saling tarik menarik yang sangat kuat sekali. Apa yang kalian inginkan dari orang ini juga menginginkannya dari diri kalian. Jadi positif dari kartu door to value ini ya. Apakah dia ingin menikah dengan diri kalian? Ya, sangat ingin sekali ya. Dia ingin. Makanya di sini ada kartu door to value ya. Dia ingin cari uang dulu ya. Karena menikah itu ya siapapun pasti tahu ya. Menikah itu kan pasti butuh modal, butuh duit ya kan. Untuk membuat pesta resepsi ya kan. Untuk emas kawinnya ya kan. Ya itu pasti akan membutuhkan modal saat itu. Sedangkan The Chariot ini dia sedang mengumpulkan modal tersebut. Nah, nyambung kan dengan door to value ini kan. Dia sedang mengumpulkan modal tersebut. Tapi di sini The Chariot dia telah siap-siap ya untuk melakukan pergerakan datang kepada kalian ya, Two of Cups ya, untuk menyatakan keinginannya, keinginannya untuk apa? Untuk menikahi kalian di sini, oke? Mother of Wands. Kalau saat dia telah memiliki uang saat itu ya, dan modal yang telah dia kumpulkan itu sudah cukup ya, maka Mother of Wands akan membuat dia merasa semakin percaya diri saat itu untuk mengajak kalian menikah. Tapi mungkin saat ini ya orang yang kalian dealingkan itu ya masih fokus terhadap pekerjaannya ya, karena dia merasa kesulitan keuangan ya, dan dia sadar betul untuk menikah itu membutuhkan modal. Dia sedang menyiapkan modalnya ya untuk mengajak kalian menikah di sini ya, supaya saat itu dia memiliki uang kayak ya kan untuk membuat resepsi pernikahan kayak, supaya saat itu dia memiliki modal kayak untuk dijadikan emas kawin kayak buat diri kalian, kayak untuk menyewa baju pengantin kayak saat itu ya kan, supaya saat dia sudah memiliki uang ya kan saat itu ya, dia akan merasa sangat pede, sangat percaya diri sekali ya datang kepada kalian, karena dia juga tahu saat itu kalian juga sudah siap ya untuk menerima lamarannya tersebut ya. Makanya dia perlu untuk memperubahin hidupnya terlebih dahulu. Tapi kalau kita kembali lagi bertanya, inginkah dia menikah denganku atau dengan diri kalian ya? Iya, positif iya sekali, sangat iya. Iya banget di sini ya. Makanya orang ini berpikir sangat panjang apa yang mesti dia lakukan ya, supaya pernikahan itu bisa terjadi dengan diri kalian. Solusi bagi orang itu adalah door to value. Caranya adalah mencari uang untuk dijadikan modal terlebih dahulu. Berarti hebat, benar ya. Orang ini sangat bertanggung jawab sekali. Dan di sini ada kartu chemistry ya, kesamaan. Apa yang menjadi niat orang ini ya? Kalian juga kayaknya mayoritas yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya. Kalau kalian orang yang kalian dealingkan ini beralasan ya kan, kita tunda dulu ya, jangan menikah cepat-cepat dulu ya, saya masih butuh untuk kerja, untuk kumpulin modal dulu. Kalian juga bisa mengerti ya kayak chemistry di sini ya. Kalian juga memiliki jiwa dan hati, perasaan dan pikiran yang sama ya dengan orang ini. Apa yang orang ini pikirkan, kalian juga memikirkan hal yang sama. Makanya there a strong magnetic attraction here ya. Ada daya tarik menarik ya, kayak magnet yang sangat kuat sekali ya antara kalian dengan orang yang kalian dealingkan ini ya kan. Orang ini ingin mencari
uang untuk dijadikan modal dulu buat melamar kalian, kalian juga setuju ya dengan pola pikirnya tersebut. Berarti kalian juga orang yang sangat pengertian banget ya di sini ya guys ya. Selamat ya yang memilih dek kelompok yang kedua ini ya. Kalau orang ini chemistry atau kesamaan ya, kalau orang ini berniat untuk menikahi kalian, kalian juga ingin juga ya bisa menikah dengan orang ini juga ya. Menikah dengan orang yang kalian dilingkan ini juga sama-sama memiliki niat yang sama ya, sama-sama memiliki tujuan dan jalan pikiran yang sama juga ya. Jadi kalau misalnya ya orang ini memilih untuk fokus bekerja mencari duit dulu, biarkan aja dia mencari duit dulu ya kan, supaya hidupnya itu bisa bertransisi, bisa transformasi ya, supaya hidupnya itu bisa berubah saat itu. Dan saat itu setelah dia telah memiliki modal, dia juga bisa berubah menjadi lebih pede lagi ya untuk melamar kalian saat itu. Karena memang sudah ada niatnya dari sejak dahulu atau sejak sekarang ini memang sudah ada niat dia untuk melamar kalian. Oke? Jadi selamat ya yang memilih dek kelompok yang pertama ini ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya melalui dek kelompok yang pertama ini, berhubung readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas, lebih akurat, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan ya guys, ditunggu ya, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa saya usahakan lebih cepat, maka saya akan percepat saat itu. Oke, jadi tolong ya gerak sigap kalian ya, gerak cepat kalian mulai dari saat ini juga, jangan tunda-tunda waktu lagi. Oke, ditunggu ya guys ya. Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya jelaskan ya. Dear God Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 3. Inginkah dia menikah denganku? Inginkah dia menikah denganku? Oke. Saya akan tarik satu kartunya ya, secara acak, untuk kita jadikan tema secara keseluruhan ya, atau jawaban secara keseluruhan. The World. The World ini adalah simbol dari petualangan ya guys ya. Petualangan, jadi ada kemungkinan dia masih belum ingin menikah dulu ya. Dia ingin kayaknya bersenang-senang dulu, ingin have fun dulu ya kan. Dia ingin kayak gimana ya, hubungan yang dia jalankan dengan diri kalian itu dibawa santai, dibawa happy saja, dibawa fun aja ya kan. Sementara The World di sini juga ada indikasi kalau orang yang kalian dilingkan tersebut ya, bisa jadi ya tipe-tipe seorang yang, maaf kata ya, agak mata keranjang ya, masih suka menarik perhatian dari lawan jenis ya, masih suka petualangan di luaran sana, atau bisa jadi ya kalau misalnya dia tidak kalau dia itu bukan seorang player atau bukan seorang petualang di luaran sana, mungkin saja The World ini ya, dia ingin fokuskan dirinya untuk sibuk bekerja dulu ya, karena dia memiliki kesibukan di sini ya, yang mesti dia perhatikan ya, dibandingkan kalian ya, dibandingkan yang namanya pernikahan. Jadi intinya ya, apakah inginkah dia menikah denganku? Masih belum ya, masih belum. Dia ingin menikmati hidupnya dulu, dia ingin menikmati kayak gimana kesibukan hariannya dulu ya kan,
menikmati dirinya untuk bersenang-senang di luaran sana, atau ingin menikmati hubungan ini dibawa enjoy saja, dibawa fun-fun aja, ya kan, tanpa arah tujuan, ya kan, biarkan saja mengalir kayak air sungai begitu, ya kan, berarti masih belum ya di sini ya. Kenapa begitu ya? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Inginkah dia menikah denganku? Inginkah dia menikah denganku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The World. Oke? Saya akan tarik kartu energinya secara acak. Pertama, Ace of Wands. Oke? Ide-ide atau cara yang kreatif, 3 zodiak sekaligus Aries, Leo, Sagittarius. Kedua, Wheel of Fortune. Nah, apa yang saya bilang kan? Wheel of Fortune, zodiak Sagittarius dan Pisces, ya. Ketiga, King of Chalices. Oke, King of Chalices, saya rapikan dulu kartunya, ya. Atau King of Cups, zodiak Scorpio, ya. The Chariot, zodiak Cancer. Ten of Pentacles. Oke, Ten of Pentacles, zodiak Virgo ya. Kita lihat kartu tarotnya ya. Oke. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu The World ini ya. Let go of control issues ya. Lepaskan dari isu-isu yang membelenggu atau yang mengendalikan kalian ya. Allow the situation to unfold naturally. Oke. Saya perlu katakan di sini ya. Orang ini dia sedang mencari segala macam cara ya untuk untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih serius ya di dalam hubungan kalian. Tapi kalau untuk menikah ya, dia masih belum ya. Tapi bukan berarti, maaf kata ya, bukan berarti orang ini seorang yang player. Maaf kata ya, tadi saya sempat mengatakan orang ini player atau suka memancing lawan jenis di sana, masih suka petualangan di luaran sana, ya kan? Bukan berarti orang ini suka bermain perempuan ataupun bermain cinta di luaran sana ya. Dia memiliki keseriusan cinta kepada kalian, tapi ya dia tidak ingin terburu-buru, ya kan? Untuk menikah dia juga tidak ingin terburu-buru. Ada kartu Wheel of Fortune di sini. Dia ingin santai-santai aja ya. Hubungan ini dijalankan dengan santai-santai saja, tidak terburu-buru untuk menikah. Tapi kalau ditanya soal perasaan cintanya kepada kalian, iya, dia mencintai kalian, ya. Dan kedepannya di sini ada kartu Ten of Pentacles ya. Dia ingin kalau misalnya setelah berumah tangga ya, nantinya setelah menikah dengan kalian itu kehidupan kalian itu nyaman ya. Kehidupan dia itu nyaman dengan diri kalian tanpa kekurangan apapun ya, terutama dalam hal finansial maupun hal keuangan. Makanya di sini ada kartu The World ya. Dia itu mencari kesibukan. Dia lebih mementingkan kesibukannya untuk mencari nafkah, untuk mencari uang di luaran sana. Tapi tujuannya itu positif, guys. Tujuannya itu ya hanyalah ya demi supaya suatu saat nanti misalnya dia
sempat menikah ya, atau bisa menikah dengan kalian, saat itu kehidupan rumah tangga kalian tidak kekurangan sepeser pun, tidak kekurangan uang saat itu, tidak kekurangan materi saat itu. Kalian bisa hidup dengan nyaman, ya. Makanya dia fokuskan dulu terhadap finansialnya saja, sementara hubungan kalian ini dia anggap kayak gimana ya? Bukan dia tidak anggap tidak serius ya guys ya. Dia kayaknya ya hubungan kalian ini masih bisa pending. Nah kayak gitulah. Masih bisa di delay ya. Masalah pernikahan ini ya, dengan diri kalian itu masih bisa ditunda lagi ya. Dia sedang kayaknya berdoa, mencari cara, ide-ide yang kreatif, ya kan? Apa saja yang mesti dia lakukan untuk mendatangkan uang, ya kan? Lebih penting bagi diri dia itu untuk hidup nyaman tanpa kekurangan materi dulu, ya. Saat dia udah hidup nyaman tanpa kekurangan materi, maka saat itu dia barusan bisa membahagiakan kalian. Barusan saat itu dia baru bisa terpikirkan untuk menikahi kalian di sini. Oke? Makanya sekali lagi the word ya, untuk menikahi kalian saat ini dia masih belum ya. Tapi ada kemungkinan untuk kedepannya dia bisa menikahi kalian ya. Tapi mesti dilihat kondisi kehidupannya dulu ya. Apakah dia sudah sukses, sudah mendapatkan modal, sudah mendapatkan uang atau belum. Tapi untuk saat ini hubungan ini dia anggap dia bawa enjoy saja, santai saja, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Toh kondisi finansialnya itu dia masih butuh untuk mencari uang lagi, masih butuh untuk mencari nafkah lagi. Jadi masih belum kepikiran di dalam pikirannya itu untuk menikahi kalian. Oke, ada sisi positifnya juga ya yang saya rasakan di sini ya. Karena tujuannya mencari nafkah itu kan ya ujung-ujungnya kan demi diri kalian juga, karena ada rasa cinta yang besar ya kepada diri kalian ya. Ada pergerakan maju ke depan, ada niatnya juga ya untuk mempersunting kalian ya. Tapi belum saat ini. Oke, mohon bersabar menunggu. Makanya di sini kartu sarannya ya, let go of control issues ya. Jangan jadikan ini sebagai masalah ya. Jangan ributin dia atau mempermasalahkan masalah kayak gini kepada orang yang kalian dealingkan tersebut. Takutnya ya kalian ributkan saat itu ya, dia malah dia malah menarik ya niat dan keinginannya tersebut. Makanya tujuan dari kartu tarot ini ya adalah untuk mengingatkan kalian ya, supaya kalian sadar ya, let go of control issues ya. Jangan permasalahkan masalah pernikahan dulu kepada orang ini. Jalani saja dengan slow motion ya. Jalani saja dengan penuh enjoy di sini. Allow the situation to unfold naturally ya. Biarkan situasi ini teratasi secara alami ya, secara sendirinya. Takutnya kalau kalian ribut terus, kapan kamu mau menikahiku, kapan kamu mau menikah denganku, saat itu ya kan orang ini malahan jadi ilfil pada diri kalian. Sementara di luaran sana masih banyak yang mesti dia pikirkan. Orang ini masih sangat sibuk sekali ya. Boleh dibilang dia tidak punya waktu ya, the word ini ya. Dia sibuk bekerja, mengais rezeki, mencari nafkah ya kan. Sementara kalian kayaknya misalnya ya seolah-olah kayak tidak memiliki pengertian ya. Kapan sih kamu mau menikahiku? Nah itu udah salah ya, sama sekali sudah salah ya. Biarkan ya orang ini bekerja, mencari nafkah dulu. Let go of control issues ya. Jangan jadikan pernikahan ini sebagai alasan atau masalah ya. Karena hubungan kalian ini bisa terancam putus nantinya. Padahal untuk kedepannya dalam jangka waktu panjang ya, orang ini bisa menikahi kalian, bisa berumah tangga dengan diri kalian. Aturannya seperti itu ya guys ya. Tapi karena kalian terus mempermasalahkan pernikahan kayak gini, kalian terus mempeributkan masalah-masalah pernikahan ini, tahu-taunya orang ini malah menghindari kalian. Let go pula saat itu ya kan, karena menganggap kalian ini orang yang tidak memiliki pengertian. Nah saat itu kan ya mau salahkan siapa lagi, mau salahkan orang ini, nggak bisa juga. Mau salahkan kalian, kalau kalian ya masih mendingan saat itu kalau diri kita ada merasakan perasaan bersalah ya guys. Tapi takutnya
kita tidak merasakan kesalahan yang kita perbuat, tahu-taunya malah kita mengeluh pula saat itu, ya kan? Kenapa jadi begini? Hubungan sudah lama, ya kan? Tapi dia tiba-tiba tinggalin, ya, sebelumnya ada kesalahan yang diperbuat, mungkin saja kita tidak sadar saat itu. Nah, itu yang perlu diingat saat itu. Oke, guys, ya. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan, atau yang bisa saya sampaikan melalui dek kelompok yang ketiga ini, ya. Berhubung karena ini readingan general, ya, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat dan lebih mendetail, ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys, buruan cepetan mulai dari saat ini, jangan ditunda-tunda lagi, ya, supaya siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Terpaksa yang tapi kalau misalnya kalian lambat, ya, terpaksa mesti antri, dan kalian mesti maklum saat itu, ya. Meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu, ya. So, ditunggu, ya, gerak cepat dari kalian mencharter diri saya mulai dari saat ini. Ditunggu ya guys. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa dan harapan saya semoga video readingan ini bisa berguna untuk membantu diri kalian semua, ya guys, ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya, ya, tapi pesan-pesan positif, ya, yang disampaikan melalui video readingan saya ini, ya. Semoga bisa membuat kalian tahu apa yang boleh kalian perbuat dan apa yang tidak boleh kalian perbuat saat itu. Oke. Dan sekali lagi, ya, bagi kalian yang misalnya merasa video saya ini berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya nanti semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu satu sama lain, ya. Dan sekali lagi, bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, ya. Karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Mesti dimaklumin, ya, kalau misalnya kalian mesti antri saat itu, ya kan. Biarpun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya. Kalau bisa saya percepat, maka saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, ditunggu, ya, gerak cepat kalian mulai dari saat ini, ya. Dan akhir kata, ya, saya ingin tutup dulu video readingan saya ini, ya. Saya pamit undur diri dulu, dan jangan lupa banyak berdoa di sana, ya guys, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Amin, ya. Kita saling mendoakan satu sama lain, ya. Dan I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.